Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Hai, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Sampai juga pada video yang dinanti-nantikan banyak orang, yaitu tentang bedah buku. Seperti apa dan buku apa yang kita bedah dalam episode kali ini? Yuk, mari kita simak buku apakah tersebut. Oke, dalam bedah buku kali ini ada sesuatu yang menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya, dan di tangan saya ini ada sebuah buku yang berjudul tentang 8 kunci menjadi pengusaha sukses yang ditulis oleh Coach Koko Baskoro ya. Ini ada sebuah bukunya dan ini tentang kisah atau tentang kunci ya, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Nah, di sini ada subjudulnya ya, kunci tentang bagaimana merencanakan, memulai, mengembangkan bisnis hingga sukses ya. Dan Coach Koko ini merupakan founder dari Booster Academy ya. Beliau juga seorang pengusaha, juga seorang professional coach ya, lebih khusus dalam bisnis coach maupun bisnis konseptor gitu ya, karena ada beberapa bisnis juga yang beliau jalani gitu ya. Salah satunya adalah bisnis bengkel Vespa gitu ya, dan itu ada di beberapa cabangnya gitu ya. Saya tidak terlalu hafal cabangnya ada di mana saja, tapi yang pasti buku ini ditulis oleh seorang sahabat yang luar biasa ya, yang berbagi tentang bagaimana caranya ya, atau step by stepnya untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha ya. Nah, sinopsisnya ya, ini dia orangnya. Yes, ini dia orangnya. Nah, sinopsis atau subcover yang ada di belakangnya ya, ini ada sesuatu yang menarik gitu ya, karena terkadang gitu ya, untuk membuka segala sesuatunya itu membutuhkan sebuah kunci yang tepat sehingga dapat membuka gerbang pembuka. Bagaimana dengan sebuah bisnis? Ternyata dalam bisnis juga membutuhkan sebuah kunci yang tepat untuk kita bisa membuka gerbang bisnis dan kita dapat masuk ke dalam sebuah ruang yang begitu luas dalam bisnis kita. Dalam buku ini kita akan belajar tentang 8 kunci menjadi pengusaha sukses, di mana buku ini bisa menjadi pedoman dalam bisnis Anda. Ya, ini luar biasanya tentang sebuah buku ini ya, 8 kunci menjadi pengusaha sukses. Kunci tentang bagaimana merencanakan, memulai dan mengembangkan bisnis hingga sukses. Ada beberapa apresiasi yang hadir untuk buku ini. Ada dari Yogi Indradi SE, ME. Beliau merupakan Business Development Director Solution 69 ya, Automotive, yang mengatakan seperti ini. Semua bisnis besar dimulai dari yang terkecil, dan semua itu melalui tahapan serta proses untuk berkembang menjadi besar. Buku ini akan saya rekomendasikan untuk menjadi literatur menuju sebuah proses dari memulai bisnis hingga menjadi pengusaha yang berhasil. Ada juga dari Pak Hermansyah
STMM. Dia merupakan micro banking manager dari Bank Mandiri yang mengatakan bahwa alhamdulillah buku ini akhirnya rilis. Buku ini sangat membantu setiap pelaku pengusaha pemula maupun pengusaha yang sudah berkembang untuk dapat lebih sukses dan menjadi besar lagi sampai menambah cabang lagi maupun ingin buka usaha yang lainnya. Ada juga dari Ibu Asrini ME, beliau seorang owner Asrini Gallery. Apa yang beliau katakan untuk buku ini? Ya, di sini beliau mengatakan bahwa mudah-mudahan Coach Koko dapat terus berkarya dan membantu memecahkan masalah pengusaha. Ya, di sini pengusaha musik mulai karya-karya dan bukunya yang lain. Ya, terima kasih Coach Koko Baskoro. Ada juga dari Eka Wahyuni. Ya, ini dari Bu Eka Wahyuni. Beliau seorang owner dari Bolu Lapis Mangga. Apa yang beliau katakan, buku ini sangat bagus sekali, sehingga sangat recommended untuk para pengusaha kecil dan UKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Ada juga dari Ibu Juju, ya. Beliau merupakan owner Rebon Crispy. Apa yang beliau katakan untuk buku ini? Dengan buku ini, kita mendapat sebuah panduan bagaimana cara bisnis kita lebih baik dan dapat mengembangkannya secara lebih baik. Dan juga tidak lupa atau tidak ketinggalan, ada sebuah apresiasi juga dari saya untuk buku ini. Ya, kita wajib para pengusaha yang ingin memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnisnya. Yes, sekali lagi ini tentang 8 kunci menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya. Ada beberapa tipikal atau ada beberapa poin-poin yang menjadi menarik perhatian dalam buku ini, ya. Kita belajar ya tentang bagaimana kunci pertama ini, ya. Di sini kita mendefinisikan apa kesuksesan menurut kita pribadi, gitu ya. Dan di sini juga mendefinisikan bagaimana sukses menjadi seorang wirausaha itu seperti apa dan bagaimana mekanismenya, ya, agar kita bisa menentukan sebuah pilihan. Sini pilihannya ada 2, ya, berubah atau kalah. Kalau kita tidak berubah, maka kita siap-siap untuk menjadi kalah, gitu ya. Agar kita tidak menjadi kalah, maka kita harus berubah. Ya, kemudian kunci yang kedua di sini kita dikenalkan tentang jenis-jenis bidang usaha, mulai dari perusahaan persorangan, persekutuan, gitu ya, atau firma, persekutuan komanditer, persekutuan lainnya, ya, ada joint venture, sindikat, kartel, holding company, perseroan, dan koperasi, ya. Ini juga kunci yang kedua ini sangat penting, ya. Usaha atau bisnis kita boleh kecil, tapi kita harus memiliki sebuah pemikiran atau mindset selayaknya sebuah korporasi yang besar, gitu ya. Dan di sini juga step by stepnya, ya, itu kita akan tahu, gitu ya, apa sekiranya badan usaha yang tepat untuk bisnis atau usaha kita, ya, dan bagaimana proseduralnya, seperti apa mekanismenya, ya. Di kunci yang kedua itu kita dikenalkan tentang jenis-jenis badan usaha, gitu ya, atau jenis-jenis bidang usaha, ya. Kemudian kunci yang ketiga adalah tentang bagaimana startup di dalam bisnis, gitu ya. Yang pertama ini ada perusahaan jasa dan barang, ya. Di dalamnya meliputi beberapa hal, ya. Ada satu itu apa itu perusahaan jasa, yang kedua tentang karakteristik dari jasa, yang ketiga itu ciri-ciri perusahaan jasa, yang keempat adalah contoh perusahaan jasa yang ada di Indonesia, ya. Kemudian ya, sub pembahasan yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan bisnis yang cocok dan diminati. Bukan hanya cocok, tapi juga bisa diminati, ya. Nah, kunci yang keempat yang paling penting adalah kita bisa menentukan target
pasar ya. Target pasarnya seperti apa? Di sini kita belajar tentang single segment concentration ya, atau konsentrasi segmen tunggal ya. Bagaimana, seperti apa metodenya ya, di buku ini gamblang dijelaskan gitu ya. Kemudian pembahasan yang kedua di kunci yang keempat ini itu tentang selective specialization gitu ya, atau spesialisasi selektif gitu ya. Nah, apakah itu dan bagaimana proseduralnya? Buku ini akan menjelaskannya untuk Anda ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan tentang target pasarnya adalah produk specialization gitu ya, atau spesialisasi produk gitu ya. Nah, di sini juga sangat penting untuk kita gitu ya, karena pada dasarnya bisnis ini pertukaran gitu ya, antara nilai tukar dengan produk yang ditawarkan, baik itu produknya berupa barang ataupun produknya berupa jasa ya. Menentukan spesialis produk yang tepat gitu ya. Yang keempat ada market specialist atau spesialisasi pasar gitu ya. Nah, kita juga sangat penting juga untuk mendominasi sebuah pasar yang ada dalam sebuah gerilya yang ada di sekitar kita ya. Yang kelima adalah full market coverage gitu ya, pelayanan penuh. Ya, seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah target pasar. Buku ini sangat menjelaskan secara detail dan sangat terperinci ya, sehingga kita bisa menduplikasikan ke dalam bisnis atau usaha kita ya. Kemudian kunci yang kelima dari 8 kunci ini, kita belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis kita ya. Fase ini sangat penting sekali untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita dari yang kecil menjadi besar, dari yang sudah besar menjadi banyak cabang, dari yang sudah banyak cabangnya bisa menambah bisnisnya ya. Apa yang dipelajari dalam kunci kelima ini? Kunci kelima ini kita belajar tentang bagaimana mental sang pengusaha ya. Kemudian kita belajar juga yang kedua tentang bagaimana caranya berinovasi. Yang ketiga, ini sangat penting sekali menurut saya juga, dalam mengembangkan bisnis ini kita harus fleksibel dan terus belajar ya. Karena apa? Karena kalau kita terus belajar, artinya kita terus mengupdate diri kita dan juga kita bisa mengupdate ya sumber informasi yang terkini yang bisa kita terapkan untuk dan dalam bisnis kita ya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan bisnis secara online. Ini juga sangat penting karena kita sudah memasuki era yang sangat luar biasa, era sebuah percepatan ya, dimana bukan lagi seorang yang memiliki toko yang sangat besar, tapi tentang bagaimana caranya agar kita bisa mampu menembus dunia online dan bahkan produk kita bisa menyebar bukan hanya di Indonesia, tapi juga ke mancanegara. Ini juga dijelaskan secara gamblang tentang bagaimana mengembangkannya secara dunia online. Ada kunci yang keenam, kita akan belajar tentang bagaimana agar bisnis itu bisa di-franchise-kan ya. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang pengertian franchise itu seperti apa ya. Franchise dan waralaba ya, mekanismenya seperti apa. Sejarah franchise atau waralaba ya, ini juga ada beberapa contoh tentang waralabanya ya. Ada jenis-jenis waralaba serta menghitung berapa biaya waralaba tersebut ya. Kunci yang ketujuh adalah kita belajar tentang bagaimana memanfaatkan sebuah peluang usaha yang ada di sekitar kita untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita. Apa yang kita pelajari dalam kunci yang ketujuh ini? Di kunci yang ketujuh kita belajar tentang ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ternyata sebuah usaha yang potensial itu dia memiliki ciri atau karakteristik tersendiri. Kita belajar tentang bagaimana ciri-ciri tersebut ya, maka usaha kita memiliki tingkat kemungkinannya ya untuk menjadi sumber potensialnya sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua, ini kita belajar tentang analisa parsial gitu ya. Nah, seperti apa cara menganalisanya? Sekali lagi buku ini menjelaskannya secara gamblang dan terperinci untuk Anda. Yang ketiga adalah bagaimana cara menganalisa yang komprehensif. Sehingga buku ini sangat patut untuk Anda miliki gitu ya. Nah, menjadi penutup dalam buku ini di kunci yang ke-8 adalah memulai bisnis yang tepat.
tepat ya. Nah, ini saat yang tepat untuk kita bisa memulai bisnis ya, agar bisnis itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk kita, bukan hanya apa yang ada dalam hidup kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya. Memulai bisnis itu tidak semata-mata bermodalkan uang. Diperlukan juga semangat yang besar dan keberanian serta tekad yang sangat kuat. Itulah pesan terakhir dari buku ini ya. Jadi untuk teman-teman, miliki buku ini ya, agar kita bisa bertahan dalam kondisi bisnis yang ada, dalam kondisi yang saat ini sedang berlangsung. Tujuannya agar kita bisa melakukan sebuah duplikasi terhadap mekanisme dan terhadap sistem yang ada di dalam bisnis kita ya. Ini sebuah kunci yang sangat detail dan terperinci ya. Bagi saya buku ini itu merupakan sebuah pedoman dari A sampai Z ya, tentang bagaimana cara memulai sebuah bisnisnya dan bagaimana merencanakan bisnis itu agar bisnisnya bisa besar dan berkembang ya. Buku ini sudah sangat lengkap sekali untuk kita pelajari ya, bagi kita yang ingin mendedikasikan hidup dan waktu kita untuk memilih bisnis sebagai jalan hidup kita. Ada sesuatu yang menarik yang dikatakan oleh guru saya ya, jika gitu ya seekor monyet diberikan uang 100.000 atau sebuah pisang, mana yang monyet itu pilih? Yes, tentu si monyet akan memilih sebuah pisang gitu ya, karena pisang itu bisa langsung dinikmati dan sudah pasti membuat perutnya kenyang. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam lagi gitu ya, uang 100.000 ini bisa membeli banyak pisang, tapi namanya monyet, dia tidak memiliki pemikiran sejauh ini ya. Bukan berarti kita menyamakan dengan sebuah monyet, tapi juga ada sebuah pilihan ya untuk kita sebagai seorang manusia ya, bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk saya. Ketika kita memilih ingin bekerja atau memulai bisnis ya, itu memiliki sebuah plus minus yang sangat yang sangat krusial gitu ya. Kalau kita memilih sebagai pekerja ya, maka kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Tapi kalau kita memilih sebagai seorang pengusaha, maka tugas berikutnya adalah tentang bagaimana membuat sebuah mekanisme yang terstruktur, rapih, dan terperinci. Sehingga bukan hanya bisa menghasilkan untuk diri kita saja, tapi juga bisa menghasilkan untuk banyak orang ya. Karena kalau tidak ada pengusahanya, kita ingin kerja di mana gitu ya, yang sebagai pekerja ini gitu ya. Karena pekerja ini akan ada kalau ada perusahaannya. Begitu juga sebaliknya, perusahaan akan jalan kalau ada pekerjanya. Ini hanya sebuah pilihan gitu ya. Apakah Anda ingin menjadi seorang pekerja atau ingin menjadi seorang pembisnis? Sama halnya sama halnya dengan seekor monyet yang memilih mana yang dia pilih, sebuah pisang atau uang 100.000 ya. Sebuah pisang ini digambarkan tentang dunia kepastian dari kita sebagai seorang pekerja, atau uang 100.000 ini yang harus kita kembangkan ya untuk bisa menjadi banyak pisang, dan pisang-pisang berikutnya bahkan untuk kita bisa memiliki perkebunan pisang gitu ya. Dan tentu saja pisang itu bisa kita konsumsi sampai membuat kita merasa sangat kenyang, bukan hanya kenyang untuk diri kita, tapi juga kenyang untuk yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini di bedah buku ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.